telah mengecek kehadiran anak-anak pada pagi hari ini. Siapa yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Oke, baik. Nah, Ibu mau mengecek kerapian kalian terlebih dahulu. Silakan berdiri. Oke, sudah rapi semua ya? Dah, Bu. Nah, sekarang kalian lihat di sekitar kalian apakah ada sampah. Silakan diambil. Nggak ada, Bu. Kalau ada, dibuang ke tempat sampah. Nggak ada, Bu. Oke, bersih ya. Ya, Bu. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi kita tentang tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di lembaga wisata pembelajaran kelas 1. Nah, silakan perhatikan gambar di atas. Kebersamaan di tempat wisata. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Nah, selanjutnya, ayo cari informasi tentang tempat wisata di daerahmu. Apa saja tempat wisata di daerah kalian? Bukit Kelam, Bu. Ya. Air terjun, Bu. Wow. Indah ya? Ya, Bu. Nah, apakah kalian tahu tugu atau patung di atas itu? Naga, Bu. Nah, ini adalah Buaya. oh, buaya. Surabaya. Apa kalian pernah mendengar tentang kota Surabaya? Pernah, Bu. Saya pernah ke Surabaya, Bu. Ya, bagus sekali. Ini adalah ikon atau tugu dari kota Surabaya. Ya, Bu. Kota Surabaya dilambangkan patung, hiu, dan buaya. Nah, ada dongeng tentang asal-usul kota Surabaya. Ayo kita baca dongengnya. Nah, Ibu mau, nanti Ibu membacakan narasinya. Nanti Ibu bagi dua kelompok. Kelompok yang sebelah sini membacakan buaya, sebelah sini membacakan tentang hiu. Ya, Oke. Bu. Silakan. Siapa hiu tadi? Oke. 1, 2, 3. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Aku juga, Surah. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Jalan. Skip lo. Itu nak baca dahulu. Ulama. Segala. Udah? Mulai ya. Nah, bagi anak di sini ada dongeng tentang asal-usul kota Surabaya. Ayo kita baca dongengnya. Nah, di sini ada narasi. Nanti Ibu bagi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu membacakan hiu. Yang kedua membacakan buaya. Oke. Dahulu di lautan luar sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya bersama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Aku juga, Surah. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi? Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setujui gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati
wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura itu. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Aku melanggar Buaya. Aku melanggar kesepakatan. Ini. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri, sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus, lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dan peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Nah, ini adalah ikon dari kota Surabaya, yaitu ikan sura dan buaya. Jadi Surabaya berasal dari kata yaitu sura dan buaya. Sura artinya ikan hiu. Nah, mengapa sura dan buaya selalu bertengkar? Karena mereka merebut kekuasaan. Ya, betul sekali, karena berebut wilayah kekuasaan. Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Dengan mereka mufakat, Bu. Ya, mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi dua bagian sama besar. Wilayah lautan bagian sura, sedangkan wilayah daratan bagian buaya. Mengapa buaya sangat marah kepada sura setelah perjanjian mereka? Karena dia meningkat janjinya. Ya, benar sekali, karena sura melanggar janji mencari makan di Sungai. Oke. Kisah sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya. Ya, benar sekali, Surabaya. Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Ayo. Ya. Dengan cara saling menghargai, jujur dan berani antar sesama ya. Ya, Bu. Oke. Nah, hiu sura dan buaya sepakat membagi dua wilayah, bagian laut wilayah sura dan wilayah darat wilayah buaya. Nah, satu wilayah ini dibagi dua dengan sama besarnya, disebut dengan seperdua atau setengah, yaitu wilayah buaya adalah setengah bagian dilambangkan seperdua dan wilayah hiu sura adalah setengah bagian dilambangkan 1/2. Nah, di sini ada 4 bagian dan 1 warna diwarnai. Nah, bangunan yang diarsip di atas dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 atau 1/4 atau 1/4. Nah, artinya 1 bagian dari 4 bagian yang ada yaitu 1/4. Di sini ada 3 bagian yang sama
bagiannya dibagi menjadi 3. Di sini ada yang diarsipkan. Bangunan yang diarsip di atas dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3 atau 1/3. Artinya, satu bagian dari 3 bagian yang ada, yaitu 1/3. Nah, selanjutnya, pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Nah, mana yang cocok dengan gambar 1/2? 1/2. Gambar nomor 2, Bu. Iya, benar sekali. Selanjutnya, gambar dari 1/3. Nomor 3, Bu. Gambar nomor 3, Bu. Ya, benar. 1/4. Gambar nomor 1. Bu. Benar sekali. Yeay. Selanjutnya, setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Nah, ini adalah bahan-bahannya. Ini tanah liat. Buatlah kreasi buaya dan tanah liat. Nah, ini nanti kalian silakan buat di rumah ya. Ya, Bu. Dicatat ya alat bahannya. Yang pertama itu tanah liat secukupnya, pelumas atau minyak goreng, cat, alas, pipet dan lain-lain. Dan kemudian air. Nah, ini langkah-langkah membuatnya. Yang pertama, siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Yang kedua, ambillah tanah liat secukupnya. Yang ketiga, lenturkan tanah liat di triplex agar lentur dan mudah dibentuk. Lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Bentuk bagian buaya seperti gambar 1 sampai 7. Nah, silakan diperhatikan langkah-langkahnya. Kemudian rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Kemudian jemur selama 1 sampai 2 hari supaya tidak pecah-pecah. Amplas permukaan supaya halus. Cat sesuai dengan keinginan dan keringkan. Baik, dari pembelajaran pada hari ini apakah ada yang bertanya? Tidak, Bu. Oke, jika tidak, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan pada pagi hari ini? Iya, Bu. Ya, silakan Cici. Yang pertama itu tentang percakapan. Yang kedua tentang pecahan. Ya. Kemudian yang ketiga tentang karya, membuat satu karya dari tanah liat. Ya, betul. Nah, apa yang akan dilakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar? Ada yang tahu? Sering menghormati. Kita saling menghormati, Bu. Ya, saling menghargai dan sama supaya hidup rukun. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi pembelajaran yang dapat kita simpulkan dari hari ini adalah kita harus hidup rukun antar sesama, antar teman-teman supaya tidak terjadi konflik dan yang dapat menimbulkan pertengkaran. Nah, untuk tugas minggu depan, kalian silakan bertanya kepada orang tua kalian tentang bagaimana cara menghargai dalam lingkungan sekitar. Paham, Bu? Ya, Bu. Oke. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Silakan Bapak untuk berdoa. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa